Rekan-rekan sekalian, hari ini saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul Environmental and Natural Resource Economics, A Contemporary Approach. Ditulis oleh Jonathan M. Harris dan Brian Roach. Jonathan M. Harris merupakan seorang peneliti di Tufts University Global Development and Environment Institute. Dia sekaligus sebagai Senior Research Fellow di Boston University Global Development Policy Center. Fokus risetnya banyak pada bidang-bidang implikasi ekonomi atau khususnya makroekonomi dari masalah-masalah lingkungan global, khususnya terkait dengan perubahan iklim terhadap pertumbuhan ekonomi dari suatu negara. Sedangkan Brian Roach adalah direktur dari program teori dan pendidikan di lembaga yang sama, yaitu di Tufts University Global Development and Environment Institute. Brian lebih fokus pada valuasi sumber daya alam dan banyak sekali pengalamannya di dalam mengajar tentang ekonomi lingkungan dan valuasi ekonomi lingkungan. Nah, di dalam buku ini terdiri dari 20 bab, jadi cukup tebal teman-teman semua. Nah, di dalam buku ini terbagi menjadi 22 bab yang dikelompokkan ke dalam 6 bagian besar. Pada masing-masing bagian menyajikan perspektif secara teoritis, kemudian analisis kebijakan, dan kasus-kasus empiris untuk memperlihatkan hubungan antara ekonomi dan lingkungan di dalam skala lokal maupun secara global. Nah, pada bagian pertama buku ini, penulis membahas tentang dasar-dasar hubungan ekonomi dan lingkungan. Pada bab awal buku ini, penulis membahas tentang perubahan perspektif lingkungan dari tahun 1960-an sampai saat ini. Penulis menekankan pada bagaimana krisis ekologi seperti perubahan iklim, polusi udara, kerusakan hutan, dan kepunahan spesies-spesies hewan yang ada di dalam hutan tersebut. Kondisi inilah yang memaksa para penulis untuk mencoba menganalisis atau memasukkan dimensi lingkungan di dalam analisis-analisis ekonominya. Nah, kemudian di bab 2 dalam buku bagian pertama ini, penulis membahas tentang hubungan antara sumber daya, kemudian lingkungan, dan pembangunan ekonomi. Konsep ekonomi klasik yang dicetuskan oleh Thomas Robert Malthus tentang keterbatasan pangan dibandingkan dengan teori modern tentang pertumbuhan berbasis pada modal, teknologi, dan energi. Nah, di sini muncul sebuah perdebatan penting. Apakah pertumbuhan ekonomi itu akan selalu berbenturan dengan keterbatasan biofisik, ataukah inovasi yang memungkinkan terciptanya pertumbuhan hijau, atau pertumbuhan yang tanpa merusak lingkungan, atau pertumbuhan yang minim dengan polusi dan kerusakan lingkungan. Nah, kemudian di bagian kedua dalam buku ini, penulis membahas tentang teori inti dari ekonomi lingkungan. Di bagian ini, kita dibekali dengan kerangka analisis utama, yaitu tentang eksternalitas dan kegagalan pasar. Nah, masalah eksternalitas dan kegagalan pasar ini kita bisa baca seutuhnya pada bab 3 di dalam buku ini, yang antara lain menjelaskan tentang bagaimana biaya sosial akibat dari polusi yang muncul atau eksploitasi sumber daya yang seringkali tidak tercermin di dalam harga pasar. Nah, eksternalitas ini merupakan dampak-dampak atau efek dari suatu kegiatan, karena di dalam teorinya setiap kegiatan pasti akan menimbulkan dampak, dan dampak ini ada yang positif dan negatif. Nah, di dalam hal ini yang dimaksud dengan eksternalitas
konotasinya lebih kepada dampak-dampak negatif atau eksternalitas negatif, sehingga eksternalitas negatif ini akan berpotensi akan menimbulkan harga di pasar itu tidak sesuai dengan harga sebenarnya, atau yang disebut dengan market failure tadi. Nah, kemudian di bagian bab 3 ini juga membahas tentang common property results and public goods. Di dalam bagian ini, penulis memberikan contoh-contoh seperti di bidang perikanan, kemudian atmosfer atau taman nasional. Pada konsep tragedy of the common yang dijelaskan beserta opsi kebijakan seperti regulasi dan sistem kuota. Pada bagian ini, penulis mengisahkan tentang sebuah tragedi di mana suatu negara yang memiliki kekayaan alam yang tinggi atau yang kaya dengan sumber daya alam, tetapi negara tersebut tidak menjadi sejahtera atau justru rakyatnya menjadi sengsara akibat eksploitasi yang berlebihan sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan, kemudian diderita oleh masyarakat yang ada di sekitarnya. Kemudian di dalam bagian ini juga, di dalam bab 5, penulis membahas tentang alokasi sumber daya antar waktu. Nah, pada bagian ini penulis menekankan peran dari discount rate di dalam menentukan apakah suatu kebijakan lebih berpihak kepada kepentingan generasi saat ini atau generasi yang akan datang. Nah, discount rate ini ditujukan untuk mengetahui nilai saat ini dengan nilai di masa yang akan datang. Besaran dari discount rate itu atau tingkat bunga yang ditetapkan pada pengelolaan suatu sumber daya alam harus bisa atau minimal sama dengan nilai saat ini, kemudian nilai yang akan dinikmati oleh generasi yang akan datang. Nah, kemudian berikutnya terkait tentang valuasi lingkungan. Pada bagian bab 6 ini, bagian kedua di bab 6 menjelaskan tentang analisis biaya dan manfaat. Pada bagian ini, penulis mengajarkan kepada kita semua bagaimana cara kita menilai dalam bentuk manfaat dari suatu ekosistem, atau bagaimana menilai dari sumber daya secara moneter tentang manfaat dari suatu sumber daya alam atau dampak kerusakan dari sumber daya alam tersebut. Nah, di sini penulis mencontohkan valuasi kualitas udara, di mana ketika kualitas udara itu sudah mulai memburuk atau rusak akibat kegiatan pabrik-pabrik atau kegiatan eksploitasi sumber daya alam, maka di dalam buku ini kita diberikan panduan bagaimana kita bisa mengukur besaran dampak atau besaran kerusakan lingkungan itu yang diukur dengan satuan rupiah atau menggunakan instrumen ekonomi dalam hal ini. Sehingga nilai kerusakan atau yang mewakili dari kerusakan tersebut bisa diwakili dari hasil penilaian ekonomi tersebut. Begitu juga dengan valuasi ekonomi di bagian yang lain, termasuk manfaat dari sumber daya alam hayati hingga nilai rekreasi dari suatu kawasan. Nah, dengan valuasi ekonomi ini kita bisa mengetahui nilai manfaat secara positif, yang mana nilai manfaat tersebut tidak bisa kita temukan di pasar. Tetapi dengan menggunakan metode valuasi ekonomi, kita bisa menentukan berapa nilai manfaat dari sumber daya alam tersebut. Nah, termasuk nilai kerugian atau nilai dampak negatif dari suatu kegiatan atau kerusakan sumber daya alam bisa kita hitung dengan menggunakan metode valuasi ekonomi ini. Nah, selanjutnya di dalam bab 8, dalam buku ini menjelaskan tentang analisis polusi dan kebijakan. Nah, di sini termasuk instrumen ekonomi seperti pajak, karbon, kemudian subsidi energi yang bersih, atau sistem perdagangan emisi. Ini masih terkait dengan bab
6 dan 7 sebelumnya, yang mana pajak ini bisa ditentukan dari hasil perhitungan valuasi tadi. Nah, hanya saja penulis membedakan babnya atau pembahasannya dibuat secara khusus bagaimana menentukan pajak atas dampak yang dilakukan oleh suatu perusahaan, apakah itu pabrik atau akibat pertambangan, yang tentunya nilai pajaknya pasti akan berbeda dengan pajak-pajak konvensional karena dampak yang ditimbulkan dari kegiatan ini jauh lebih besar risikonya, sehingga nilai atau kerugian ekonominya juga akan jauh lebih besar. Nah, selanjutnya di bagian ketiga di dalam buku ini membahas tentang ekonomi, ekologi, dan akuntansi lingkungan. Nah, barangkali bagi kita yang awam tentang hal ini, mungkin kita akan sedikit bertanya, bagaimana model dari sebuah akuntansi dari lingkungan? Nah, akuntansi yang kita pahami selama ini yaitu ada kolom debit kredit, kemudian debit dan kredit biasanya nilainya harus sama. Kemudian di situ ada neraca yang akan sebagai alat ukur untuk mengetahui apakah sumber daya alam tersebut berada pada posisi yang seimbang, artinya yang antara yang diperoleh dengan yang dikeluarkan, tidak ada dampak negatif yang nantinya akan diderita atau akan dirasakan oleh masyarakat sekitar akibat dari suatu kegiatan, karena dampak tersebut sudah dikompensasi dalam bentuk dari hasil perhitungan valuasi tadi, bisa dalam bentuk pajak ataupun subsidi yang sudah dikenakan pada perusahaan yang menimbulkan kerusakan tadi. Nah, ini juga masih terkait dengan bab sebelumnya yang membahas tentang pajak dan subsidi dari akibat kegiatan eksploitasi sumber daya alam di atas. Nah, di bagian ketiga ini penulis menekankan pentingnya pendekatan ekologi yang melihat ekonomi sebagai bagian dari sistem alam. Nah, pada bagian khususnya bab 9 di bagian ketiga ini, penulis memperkenalkan konsep ekonomi ekologi. Jadi antara ekonomi dan ekologi dipadukan menjadi satu ilmu baru yang disebut dengan ekonomi ekologi. Nah, dalam hal ini penulis membedakan perspektif antroposentris atau yang berpusat pada manusia dengan ekosentris atau yang berpusat pada alam. Nah, selanjutnya di bab 10, penulis membahas tentang Green National Accounting yang disebut yang ini dimasukkan ke dalam Gross Domestic Product atau GDP yang dihitung secara konvensional, kemudian dianggap tidak. Nah, kemudian di bagian bab 10 dalam buku ini membahas tentang Green National Accounting. Nah, ini adalah model ekonomi lingkungan yang tentunya berbeda dengan perhitungan accounting di dalam akuntansi konvensional. Nah, dalam hal ini, indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara digunakan Gross Domestic Product yang bersifat konvensional atau GDP konvensional. Namun oleh penulis dalam hal ini, metode ini dianggap tidak mencerminkan degradasi lingkungan. Nah, angka-angka yang ada dalam GDP kita itu bukan angka yang sebenarnya menurut penulis, karena di dalam GDP tersebut belum memasukkan nilai-nilai kerusakan lingkungan akibat dari kegiatan eksploitasi atau kegiatan produksi dari sektor real, sehingga menimbulkan dampak negatif yang merugikan masyarakat sekitarnya. Nah, sehingga di dalam hal ini penulis membuat sebuah indikator sebagai alternatif dalam menentukan GDP yang mencerminkan dari kerusakan lingkungan tersebut, seperti yang disebut dengan Green GDP atau Genuine Program Indicator atau GPI,
di mana di dalam Green GDP ini sudah memasukkan nilai-nilai kerusakan lingkungan ke dalam nilai GDP tersebut. Nah, selanjutnya di bagian yang keempat, penulis menampilkan tentang energi, kemudian perubahan iklim, dan ekonomi hijau. Nah, topik ini cukup menarik karena pada bagian-bagian ini sangat relevan dengan kondisi saat ini atau kondisi kontemporer hampir setiap negara. Di mana pada bagian ini, misalnya masalah energi, ini lebih khusus dibahas di bab 11 dalam buku ini, membahas tentang transisi dari bahan bakar fosil menuju ke energi yang terbarukan. Nah, penulis menekankan adanya tren penurunan biaya solar dan angin, serta tantangan energi di negara-negara berkembang. Kalau selama ini sumber energi itu berasal dari hasil eksploitasi sumber daya alam atau minyak dan gas, maka karena sumber daya alam tersebut pasti akan habis pada saatnya nanti, sehingga penulis mulai memikirkan bagaimana sumber energi yang lain yang berasal dari solar dan angin atau sinar matahari dan energi angin ini. Nah, selanjutnya di bagian bab 12 dan 13, penulis membahas tentang perubahan iklim, di mana di dalam bagian ini penulis membagi ke dalam dua sisi, yaitu sisi sains dan sisi ekonomi di dalam pembahasannya. Selain itu, penulis juga membahas tentang kebijakan tentang akibat dari terjadinya perubahan iklim ini. Dan ini masih terkait dengan bab 12, dibahas di bab 3 yang membahas tentang konsep net zero emission dan bagaimana kebijakan global seperti Perjanjian Paris dan pertemuan-pertemuan internasional yang membahas tentang perubahan iklim dan sumber energi terbarukan. Sehingga di bab selanjutnya, di bab 14, di sini kita disajikan tentang ekonomi hijau, yaitu yang membahas tentang bagaimana perdebatan decoupling, kemudian kurva Kuznets yang menggambarkan hubungan antara pembangunan ekonomi dan kerusakan lingkungan, serta biaya dan manfaat dari regulasi lingkungan itu. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, di bagian yang kelima ini, penulis membahas tentang populasi, kemudian pertanian, dan sumber daya alam. Bagian ini mengaitkan isu-isu demografi dan pangan serta lingkungan. Tentu saja populasi yang terus meningkat ini akan menjadi masalah bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Karena jumlah penduduk yang meningkat tentu saja akan berdampak terhadap permintaan akan pangan yang terus meningkat. Sedangkan di satu sisi, ketersediaan sumber daya alam itu semakin habis atau semakin menipis, sehingga akan menjadi masalah besar ketika masalah ini tidak dipecahkan dengan baik oleh pemerintah atau lembaga atau pemimpin-pemimpin negara di tingkat global ini. Nah, di dalam bab ini penulis menampilkan data-data terbaru mengenai tren dari fertilitas dan perbedaan pertumbuhan antar wilayah. Misalnya di Afrika yang semakin tinggi pertumbuhan penduduknya, sedangkan di Jepang jumlah populasinya yang semakin menurun. Kemudian di sisi lain, di sektor pertanian dan lingkungan, pada bab ini membahas tentang konsep pertanian yang regeneratif, kemudian potensi penyimpanan karbon, serta bagaimana dampak dari sistem pangan global saat ini. Di
Dilanjutkan dengan sumber daya alam yang tak terbarukan di bab 17 yang membahas tentang kelangkaan dan dinamika harga minyak, batu bara, dan mineral. Dan terakhir di bagian kelima ini pada bab 18, kemudian 19 dan 20, ini penulis membahas tentang sumber daya alam yang bisa terbarukan atau bisa diperbarui. Di sini penulis mencontohkan sumber daya alam yang bisa diperbaharui, yaitu seperti perikanan, hutan, dan tata kelola lahan. Pada bab-bab ini, penulis menunjukkan bagaimana kegagalan tata kelola yang menyebabkan overfishing atau deforestasi dan krisis air. Lalu di bagian yang berikutnya, ini karena bukunya cukup tebal, jadi penulis menampilkan isu-isu lingkungan ini dengan sangat detail dan sangat menarik. Sehingga seperti di bagian yang ketujuh di dalam buku ini membahas tentang perdagangan global dan pembangunan berkelanjutan. Nah, di sini terdiri dari 2 bab yang antara lain membahas tentang perdagangan dunia dan lingkungan. Ini dibahas di bab 21. Di dalam bab ini, penulis memberikan analisis tentang dampak dari globalisasi terhadap degradasi lingkungan. Nah, termasuk di dalam hal ini, isu-isu race to the bottom atau negara-negara yang melonggarkan regulasi untuk menarik investasi dari luar negeri. Nah, terakhir di bab 22 yang membahas tentang kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Nah, bab ini menutup buku dengan membedakan tantangan negara maju dengan negara-negara berkembang. Dalam hal ini, konsep green growth dan degrowth dijelaskan sebagai 2 visi alternatif untuk pembangunan ke depan. Nah, teman-teman sekalian, di dalam buku ini punya karakteristik yang sangat menarik, di mana antara keseimbangan teori dan praktik dijelaskan dengan sangat menarik. Setiap teori dilengkapi dengan contoh-contoh nyata, termasuk data-data terbaru, serta diskusi tentang kebijakan-kebijakan yang diambil oleh masing-masing negara. Termasuk di dalamnya itu ada pluralisme pendekatan, yaitu pendekatan yang digunakan di dalam analisis ini tidak hanya pendekatan ekonomi neoklasik, tetapi juga menggunakan pendekatan teori ekologi dan interdisiplin, seperti ilmu biologi, ekologi, dan politik. Nah, sehingga untuk membahas masalah-masalah ekologi atau masalah lingkungan ini, tidak akan cukup hanya dengan satu disiplin ilmu, tetapi semua ilmu harus terintegrasi dan bisa menghasilkan satu rumusan kebijakan yang berkesinambungan atau berkelanjutan terhadap sumber daya alam tersebut. Selain itu, buku ini menampilkan isu-isu yang kontekstual atau sangat up to date yang terjadi di beberapa negara di seluruh belahan dunia. Buku ini menampilkan data dan studi kasus dari berbagai negara, sehingga pembaca bisa membandingkan pengalaman antar negara-negara tersebut. Nah, dengan ulasan ini, terlihat bahwa buku yang ditulis oleh Harris dan Rhodes di dalam buku ini bukan hanya sekedar teks, tetapi panduan yang menyeluruh tentang bagaimana teori ekonomi bisa diaplikasikan di dalam memahami dan merespon krisis ekologi global sekarang ini. Demikian teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan dari hasil resensi ini. Tentu saja pemikiran dari 2 orang ini belum tentu sama dengan pemikiran-pemikiran ekonomi yang lain, termasuk teman-teman sekalian. Jika punya pemikiran yang berbeda atau pendapat yang berbeda, silakan tulis komentar Anda di kolom komentar di bawah ini.
Terima kasih, semoga resensi ekonomi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.